Setelah berjalan beberapa hari, mereka tiba di Wanamarta. Rakyat mengeluhkan kedatangan Pandawa Kurawa yang telah lebih dahulu ada di Wanamarta, menyambut sepupu mereka dengan hangat dan penuh hormat. Kemudian Purocana mempersilahkan Pandawa beristirahat di istana yang telah disediakan untuk mereka. Istana peristirahatan itu diberi nama Siwam, artinya kesejahteraan. Sungguh licik karena sebenarnya istana itu dibangun sebagai perangkap maut untuk Pandawa. Yudhistira bersama ibu dan adik-adiknya yang letih setelah melakukan perjalanan jauh segera memasuki ke istana itu. Tetapi ingat akan pesan Widura sebelum beristirahat. Yudhistira memeriksa setiap sudut istana dengan cermat dan teliti. Segera saja ia tahu bahwa istana ini dan semua perabotannya berbuat dari bahan-bahan yang mudah terbakar. Yudhistira memanggil Bima dan berkata, "Sekalipun kita sudah tahu bahwa istana ini adalah perangkap maut, kita harus pura-pura tidak tahu. Jika Purocana sampai curiga dan mengira kita sudah tahu rencana liciknya, akan sulit bagi kita untuk menyelamatkan diri. Kita harus dapat meloloskan diri pada saat yang tepat." Selama perayaan dan pelaksanaan upacara penyembahan Batara Siwa yang berlangsung beberapa hari, Pandawa tinggal di istana peristirahatan itu. Mereka melakukan kegiatan sehari-hari dengan wajar, bahkan dengan gembira dan penuh semangat. Sementara itu Widura mengirim orang yang mahir menggali terowongan. Orang itu menemui Pandawa secara rahasia dan berkata, "Saya datang ke sini membawa pesan rahasia dari Widura. Dia ingin membantu kalian. Saya akan menyampaikan pesannya hanya kepada Yudhistira." Kemudian dia membisikkan rencana Widura kepada Yudhistira. Ahli penggali terowongan itu bekerja siang malam secara rahasia tanpa diketahui Purocan yang tinggal di pondok di samping pintu gerbang istana. Ia membuat terowongan dari bawah ruang tidur istana kayu itu, lewat di bawah pagar, di bawah parit yang mengelilingi istana, terus menjauh sampai ke tengah hutan belantara. Sementara setiap malam Pandawa bergantian berjaga, tetapi di siang hari mereka mengikuti semua acara yang gembira dan penuh semangat, seolah-olah tak terjadi apa-apa. Ketika dilangsungkan acara berburu ke hutan, mereka semua ikut sambil berburu. Sebenarnya mereka mencermati keadaan hutan agar jika tiba waktunya meloloskan diri, mereka tidak akan mengalami kesulitan. Sementara itu Purocan dengan sabar menunggu saat yang tepat untuk melaksanakan rencana jahat tuannya. Dia menunggu pada Pandawa lengah karena terbuai oleh kesenangannya dan hiburan yang memeriah. Dia harus melaksanakan tugas sedemikian hingga orang akan mengira itu sebuah kecelakaan, bukan kesengajaan. Pada suatu senja, setelah melihat Pandawa masuk ke istana dalam keadaan letih, Purocan memutuskan bahwa waktunya sudah tiba. Diam-diam dia menyuruh kaki tangannya untuk melaksanakan rencana tuannya. Setelah lewat tengah malam, tetapi Yudhistira yang sebenarnya selalu waspada mengetahui sikap Purocan yang mencurigakan. Segera ia mengumpulkan adik-adiknya dengan mengatakan bahwa malam ini nanti mereka harus meloloskan diri.
Selewat senja Dewi Kunti mengadakan pesta meriah di istana kayu itu. Seluruh penjaga dan pelayan diundang dan dijamu dengan makanan lezat, minum arak dan tuak. Mereka menikmati semua itu sepuas-puasnya dan tak sedikit yang mabuk hingga tak sadarkan diri. Demikianlah setelah para penjaga dan pelayan istana terlena karena kekayaan, kekenyangan dan mabuk, tepat tengah malam Bima membakar istana itu. Ketika itu Dewi Kunti dan para Pandawa lainnya sudah meloloskan diri. Lewat terowongan rahasia mereka merunduk dan merayap menyusuri terowongan yang gelap. Sementara di atas mereka api menyala berkobar-kobar dalam sekejap mata. Istana dan isinya yang terbuat dari bahan yang mudah terbakar itu habis dilalap api.